Penjelasan tentang pelaksanaan itikaf dan sholat id di masa wabah COVID-19 untuk menjadi panduan dalam menjalankan aktivitas ibadah. Itikaf. Para ulama sepakat bahwa rukun itikaf ada dua. Pertama, niat taqarrub kepada Allah. Kedua, berdiam di masjid. Hal ini sebagaimana bunyi firman Allah, janganlah kalian mencampuri mereka dalam kondisi kalian sedang melakukan itikaf di masjid. Quran Surat Al-Baqarah 187. Menurut jumhur ulama, kedua rukun tersebut berlaku bagi siapapun yang hendak beritikaf, baik bagi laki-laki maupun bagi wanita, sehingga tidak sah beritikaf di tempat selain masjid, sebagaimana terdapat dalam fiqh sunnah. Hakikat dari itikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat taqarrub ilallah ta'ala. Seandainya tidak berdiam di masjid atau tidak ada niat melaksanakan ketaatan, maka tidak sah disebut itikaf. Namun demikian, terdapat pandangan lain dari kalangan Hanafi bahwa bagi wanita, tempat itikaf yang lebih utama adalah masjid rumahnya, bukan masjid jami. Alasan mereka karena tempat sholat wanita adalah rumahnya. Pendapat berbeda juga disampaikan oleh sebagian kalangan Maliki dan Syafi'i bahwa itikaf baik bagi laki-laki maupun wanita bisa dilakukan di mana saja, tidak harus di masjid. Hanya saja pendapat ini lemah mengingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para istri beliau selalu beritikaf di masjid. Akan tetapi, dalam kondisi tingkat penyebaran wabah COVID-19 masih tinggi seperti saat ini, maka melakukan itikaf di masjid-masjid yang berada di wilayah zona merah sangat tidak dianjurkan. Pasalnya, agama melarang tindakan yang membahayakan keselamatan diri dan orang lain. Dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Dan menurut hadis riwayat Imam Ahmad, tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Sebagai gantinya, dapat memilih pendapat kedua, meskipun lemah, yang membolehkan beritikaf di rumah. Karena inilah yang lebih memungkinkan untuk dilakukan dan lebih mendatangkan maslahat. Bagaimana di hadis riwayat Bukhari menyebutkan, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan pada dua pilihan, melainkan dia akan memilih paling ringan di antara keduanya, selama itu tidak berdosa. Jika itu berdosa, maka beliau adalah manusia yang paling jauh darinya. Meskipun dilakukan di rumah, agar tetap mendapat pahala itikaf, terdapat sejumlah hal yang perlu diperhatikan. Pertama, memasang niat dan tekad untuk beritikaf seperti yang biasa dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana hadis dari At-Tabrani, niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Kemudian, berdasarkan hadis riwayat dari Muslim, siapa yang berhasrat melakukan kebaikan lalu dia belum mengerjakannya, maka dicatat baginya satu kebaikan. Kedua, membuat atau menetapkan satu lokasi khusus di dalam rumah sebagai tempat untuk melakukan ibadah sampai akhir Ramadan. Ketiga, mengisi waktu di tempat tersebut terutama di 10 hari terakhir Ramadan dengan memperbanyak sholat, tilawah, zikir, doa, dan munajat. Dalam menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan, hendaknya mengajak keluarga untuk ikut serta dalam melakukan ibadah berdasarkan hadis riwayat Muslim. Bila telah memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan, biasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, lebih bersungguh-sungguh dan mengencangkan sarungnya. Salat Id. Pada prinsipnya, salat Id disunahkan untuk dilakukan di tanah lapang atau di masjid bersama sebagian besar kaum muslimin, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan salafus saleh. Namun, dalam kondisi khusus, pelaksanaannya bisa dilakukan di rumah. Syekh Said Sabiq rahimahullah mengatakan, sholat id itu sah dilakukan oleh pria, wanita, musafir, mereka yang mukim, baik secara berjamaah maupun secara sendiri, baik di masjid, di rumah, atau di lapangan. Tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Pertama, sholat id bisa dilakukan secara sendirian ataupun berjamaah. Kedua, dilakukan sebanyak 2 rakaat. Ketiga, disunahkan melakukan takbir zawaid, yaitu 7 kali takbir di rakaat pertama sesudah takbiratul ihram dan 5 kali takbir di rakaat kedua sesudah takbir bangkit dari sujud. Jika hal itu tidak dilakukan, sholat id tetap sah. Keempat, tidak perlu disertai khutbah sesudah sholat. Syekh Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh berkata,
Adapun terkait sholat id, bila kondisi wabah masih berlangsung serta sholat tidak mungkin dilakukan di tanah lapang dan masjid, maka ia bisa dilakukan di rumah tanpa khutbah sesudahnya. Demikian penjelasan tentang pelaksanaan itikaf dan sholat id di masa wabah untuk menjadi panduan dalam menjalankan aktivitas ibadah. Hanya kepada Allah SWT kita memohon dan meminta perlindungan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Selamat mengoptimalkan 10 hari terakhir Ramadan dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.